Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muafiq Aziz. Seperti janji saya kemarin, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ilmu dan amal. Nanti mohon ditonton sampai selesai agar teman-teman nggak salah paham, agar teman-teman pahamnya itu menyeluruh utuh kayak gitu. Kalau ngomong tentang ilmu, saya jadi ingat ketika saya itu masih MI, ketika saya sekolahnya di pesantren dulu di salah satu desa di Kabupaten Sumeneb. Waktu saya kelas 1 MI itu ada hafalan gini, al ilmu nurun dining ilmu kak dinto tera. Dining ilmu kak dinto tera itu bahasa Madura, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia tuh kayak gini, adapun ilmu ialah cahaya. Al ilmu nurun, adapun ilmu ialah cahaya. Jadi ilmu itu adalah cahaya, dia yang akan jadi penerang, dia yang akan menjadi petunjuk agar kita itu tidak tersesat, agar kita itu bisa sampai tujuan dengan benar. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang jadi persoalan sekarang itu ilmu itu mulai dibeda-bedakan. Ada ilmu akhirat, ada ilmu dunia. Banyak orang yang membeda-bedakan, yang masih membeda-bedakan ilmu seperti itu. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Kalau ilmu umum itu mereka anggap sebagai ilmu dunia, sedangkan ilmu agama mereka anggap sebagai ilmu akhirat. Padahal nggak seperti itu. Ilmu dunia atau ilmu umum yang mereka katakan sebagai ilmu dunia itu juga bisa menjadi memiliki nilai ukhrawi jika keilmuannya itu bisa membawa manfaat kayak gitu. Maka kemanfaatannya itu yang akan menjadi nilai akhirat. Ilmu agama juga belum tentu selalu bernilai ukhrawi. Kalau keilmuannya itu nanti ditunggangi oleh kepentingan pribadi, ditunggangi kepentingan partai, kepentingan politik, yang nggak jadi memiliki nilai ukhrawi kayak gitu. Artinya ilmu itu bisa memiliki nilai ukhrawi atau tidak, itu tergantung bagaimana mengamalkannya kayak gitu. Ilmu dunia, misal contoh ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi, kita belajar ilmu ekonomi, kalau nanti keilmuannya ini bisa bermanfaat buat sesama, maka kemanfaatan ini yang akan menjadi bekal kita kelak di hadapan Gusti Allah kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Sampai sini dulu. Nah, ilmu itu kan petunjuk. Ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, atau ketika kita memahami sebuah petunjuk, kita itu nggak boleh setengah-setengah, harus menyeluruh dan terperinci. Makanya tadi saya bilang di awal kalau nonton sampai full gitu, biar nanti teman-teman nggak salah paham gitu, biar pahamnya utuh gitu. Misal nih ya, kita mau dari titik A ke titik B. Ilmu itu kan ibarat petunjuk, ibarat petanya, ibarat Google Map-nya. Kalau kita belajar petunjuk ini, kita belajar petunjuknya dari mana? Bisa dari peta, bisa dari orang yang pernah sampai kepada tujuan yang akan kita tuju. Misal kita mau ke titik B, kita belajar sama orang yang pernah sampai ke titik B.
Kita tanya nih ke orang yang pernah sampai di titik B, Pak, kalau mau ke titik B lewat mana? Nah, si bapak jawab, kalau mau ke titik B, kamu lurus, nanti ada pertigaan belok kanan, nanti ada belokan belok kiri. Nah, titik B ada di kiri jalan. Kalau kita belajarnya sampai situ, kita berangkat, maka kita akan sangat berpotensi tersesat. Kenapa? Karena kita belajarnya nggak menyeluruh. Ketika kita berangkat, ternyata ketika kita di perjalanan ada banyak pertigaan. Pertigaan yang mana yang harus belok kanan? Kita tadi nggak nanya di pertigaan itu ada ancer-ancer apa, ada bangunan apa, ada tulisan apa. Atau kalau enggak, dari awal kenapa kita nggak nanya ini lurusnya ketemu pertigaannya itu kira-kira berapa kilo? Kenapa kita nggak nanya di awal? Kalau kita belajarnya itu nggak menyeluruh, kita itu berpotensi tersesat kayak gitu. Terus kalau dicontohkan misal dalam konteks sholat, kalau dalam konteks sholat, orang yang belajar agama, belajar sholat, misal ya, belajarnya cuma belajar baca, belajar waktu sholat, terus belajar gerakan sholat, terus ngelakuin sholat. Padahal kalau sholat itu kan harus khusyuk. Dia nggak belajar gimana harus khusyuk itu caranya. Misal dia tiba-tiba ini inisiatif sendiri, cari cara sendiri untuk khusyuk. Misal dengan cara merem terus membayangkan ada lafaz Allah kayak gitu. Nah, itu udah mulai tersesat itu. Padahal kan harusnya kalau khusyuk itu ketika kita sholat itu seakan-akan kita berhadap-hadapan dengan Gusti Allah. Itu kalau khusyuk. Atau kalau nggak bisa, ketika sholat kita seakan-akan kita dilihat oleh Gusti Allah. Kayak gitu. Nah, itu baru khusyuk yang benar, yang ada panduannya, yang sesuai dengan pedomannya gitu, sesuai ilmunya. Bukan lantas merem membayangkan ada tulisan lafaz Allah. Nah, itu udah mulai tersesat. Itu kalau belajarnya nggak utuh. Jadi kita kalau belajar itu harus utuh kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, balik ke tadi ya. Jadi ilmu itu tergantung gimana kita mengamalkannya. Mau ilmu umum, ilmu agama, tergantung gimana mengamalkannya. Kewajiban menuntut ilmu itu seumur hidup, dari kita lahir sampai kita nanti meninggal. Kita wajib menuntut ilmu agama memang, tapi tidak harus terus-menerusan belajar ilmu agama. Ya, kita harus belajar ilmu hidup yang lain gitu. Nih saya tunjukkan kenapa ada hadis yang menyatakan bahwa kita itu wajib menuntut ilmu itu dari kita lahir sampai kita mati. Sederhana aslinya. Kalau mau dilogikakan itu, hal itu tuh sangat sederhana. Tidak ada istilahnya orang selesai menuntut ilmu itu, nggak ada istilahnya selesai. Kalau kita masih muda, oke, kita memang sudah sewajarnya harus banyak belajar gitu. Ketika kita mulai merasa dewasa, beranjak tua, apakah kita udah selesai belajarnya? Karena kita pengalamannya sudah banyak, pengetahuannya sudah banyak. Tentu saja belum selesai. Misal, ketika seperti saya, sebelumnya belum pernah punya anak, ketika punya anak, sekarang kita harus belajar punya bapak. Menjadi bapak maksudnya. Jadi kita sekarang harus belajar menjadi orang tua. Itu kalau punya anak satu. Kalau nanti punya anak dua, nah gimana caranya memperlakukan dua anak? Kalau tadi satu enak, kita memperlakukan satu anak itu kita mencurahkan kasih sayang pada satu anak. Ketika punya dua anak, kita harus belajar lagi gimana memperlakukan dua anak. Terus kayak gitu. Bahkan kita ya mungkin nanti belajar gimana ketika punya cucu. Betapa banyak ya.
seorang kakek atau nenek itu bahkan lebih sayang sama cucunya ketimbang anaknya. Kayak gitu kan, hal-hal yang semacam itu, gimana bijaksananya misal menjadi seorang kakek nenek itu juga harus belajar gitu. Bagaimana seorang kakek nenek misal terlalu memanjakan cucunya gitu karena saking sayangnya gitu. Itu juga perlu belajar gitu. Bahkan sampai kapanpun kita harus belajar. Logika sederhananya tuh seperti itu gitu. Kenapa kita harus belajar dari lahir sampai kita meninggal. Kalau udah meninggal ya udah, masa belajarnya selesai. Nanti kita masa panen atas amal-amal kita di dunia. Kalau ngomongin amal itu kan ada amal baik, amal buruk. Tapi kita pada kesempatan kali ini nggak akan ngomongin masalah itu, tapi kita lebih pada bagaimana ilmu itu bisa menjadi amal. Betapa susahnya ilmu itu menjadi amal. Orang yang punya ilmu belum tentu mampu mengamalkannya. Contoh sederhana yang bahkan mungkin semua orang itu tahu, paham, mungkin bahkan sangat yakin, tapi belum tentu bisa mengamalkan, ialah misal kita tahu bahwa kekuatan yang kita miliki, kekuatan kita untuk bergerak melakukan sesuatu yang kita miliki ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Gusti Allah. Tapi seringkali atau bahkan mungkin kita tak pernah menyadari itu. Kita tidak bisa merasakan kehadiran Gusti Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Ya, kita menganggap gerak-gerik yang kita lakukan adalah gerak-gerik kita sendiri. Gak ada keterlibatan Gusti Allah di dalam diri ini. Seakan-akan seperti itu yang kita rasakan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu hal itu terjadi karena keakuan kita atau ego kita itu masih terlalu besar. Ego kita, keakuan kita itu masih sangat mendominasi di dalam diri kita. Sehingga setiap yang kita lakukan yaitu karena merasa karena ya aku sendiri gitu. Jadi kita tidak merasakan Tuhan dalam setiap gerak-gerik kita. Kalau kita bisa merasakan Tuhan dalam setiap gerak-gerik kita, tentu kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Ini gambaran ya, betapa ego kita itu seharusnya bahkan tidak layak ada. Keakuan kita itu tidak layak ada. Ini saya pengen kasih gambaran. Sekarang coba teman-teman perhatikan detak jantung teman-teman di sini. Setelah merasakan detak jantungnya, coba teman-teman kendalikan detak jantungnya. Maksudnya kendalikan, coba gini, bikin lebih cepat selama 2 detik aja. Bikin jadi lebih cepat atau bikin jadi lebih lambat. Bisa nggak? Kendalikan detak jantungnya. Bisa nggak? Atau hentikanlah 2 detik aja. Bisa nggak? Nggak bakalan bisa. Kenapa? Ya pada sejatinya kita itu tidak punya kendali atas diri kita sendiri. Setiap kekuatan kehidupan yang kita miliki ini itu hanya pemberian, itu hanya ditopang oleh
kekuatan dari Gusti Allah gitu. Itu kenapa keakuan ini sebenarnya tidak layak ada pada dasarnya. Kalau kita semakin merenungi diri, semakin gak ada diri kita itu. Semakin kita memikirkan tentang diri kita, itu kita akan merasa semakin tidak ada. Yang ada hanya Gusti Allah. Itu pemaknaan dari dalil man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Jadi semakin kita menggali, memikirkan diri kita sendiri, dari situ kita semakin sadar bahwa diri kita itu tidak benar-benar eksis. Eksistensi kita itu hanya bayang-bayang. Ternyata kita itu hanya wayang yang dikendalikan oleh Sang Maha Dalang, yaitu Gusti Allah. Kayak gitu. Nah, keilmuan-keilmuan yang seperti ini kita udah paham, udah yakin di luar kepala, bahkan kita mungkin ditodong pakai senjata, akan ditembak, disuruh mengganti keyakinan kita ini, pengetahuan kita ini, kita gak akan melakukannya meskipun kita diancam. Tapi belum tentu kita mampu merasakannya. Itu ya, betapa jauhnya jarak antara ilmu dan amal. Tentu kita harus makin berusaha ya, tetap harus berusaha, berupaya. Bagaimana caranya ilmu yang kita miliki ini perlahan-lahan bisa menjadi amal. Mungkin sekarang ilmu yang kita miliki itu belum sepenuhnya bisa kita amalkan, tapi kita perlahan-lahan mencoba terus memperbaiki diri, mengamalkan setiap ilmu yang kita miliki. Kayak gitu. Kalau saya baca burdah ya, syair-syair burdah itu, saya kalau ikut kajian itu biasanya ada burdah sebelum memulai kajian. Jadi baca burdah itu, baca sholawat burdah. Nah, pada sholawat burdah itu ada bait yang menyinggung tentang ilmu yang gak menjadi amal ini, dan itu serasa pukulan buat saya pribadi ya ketika mendengarkan itu. Baitnya itu seperti ini: Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi. Aku memohon ampun kepada Allah atas perkataan yang tidak bisa menjadi amaliyah. Sungguh hal itu aku umpamakan seperti orang mandul tanpa keturunan. Bait ini, setiap aku dengar bait ini, itu seakan-akan Syekh Imam Busiri itu, pengarang burdah itu, seakan-akan itu ngebukin saya, seakan-akan nampar saya. Itu tamparan loh. Kalau kita merenungi gitu, itu bisa menjadi tamparan. Betapa banyak pemahaman-pemahaman ilmu-ilmu yang kita miliki tapi masih belum bisa kita amalkan gitu. Itu tamparan keras dari Imam Busiri buat kita, buat saya pribadi. Mungkin teman-teman ya nggak sebanyak saya kelalaiannya, dosa-dosanya, mungkin nggak sebanyak saya. Ini khusus buat saya pribadi. Ketika dengar sholawat burdah, nyampe pada bait itu jadi tamparan. Jadi gitu teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya pengen menyampaikan bahwa
ilmu dan amal itu masih sangat jauh jaraknya. Mungkin hanya itu dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.